ketika saudara-saudari seiman kita perlu bantuan, tolonglah mereka. Dan kalau mereka memerlukan tumpangan, hendaklah pintu rumahmu terbuka bagi mereka. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-17 di dalam serial pembahasan kitab Roma dengan tema Kebajikan kepada orang kudus dan orang asing. Saya akan bacakan untuk kita semuanya firman Tuhan dari kitab Roma pasal 12 ayat 13 di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Ketika saudara-saudari seiman kita perlu bantuan, tolonglah mereka, dan kalau mereka memerlukan tumpangan, hendaklah pintu rumahmu terbuka bagi mereka. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Roma 12 ayat 13. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang Kristen kita memiliki tanggung jawab untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup. Buktikan apa itu kehendak Tuhan yang baik, dapat diterima dan sempurna. Semua itu dimungkinkan oleh transformasi yang datang dengan memperbarui pikiran kita. Transformasi luar biasa yang menjadi ciri orang Kristen mula-mula adalah kebajikan mereka terhadap saudara-saudara mereka, terhadap mereka yang asing, seperti yang diperintahkan dalam teks kita Roma 12 ayat 3. Mereka mendistribusikan kebutuhan untuk orang-orang kudus, menunjukkan keramahan bahkan kepada orang asing. Semua pelayanan tersebut sesuai dengan kehendak Tuhan yang baik, dapat diterima dan sempurna. Bagaimana dengan kita hari ini? Bagaimana kebajikan kita kepada orang-orang kudus dan orang asing? Mungkin sebaiknya kita melihat lebih dekat dua perintah dalam teks yang sudah kita baca. Pertama, mendistribusikan kebutuhan kepada orang kudus. Perintah diperiksa, mendistribusikan. Kata yang digunakan di sini menunjukkan memiliki kesamaan koin noun tef. Artinya mereka harus komunikatif atau harus menganggap milik mereka sebagai milik umum untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Untuk kebutuhan yaitu dibagikan kepada mereka hal-hal seperti yang mereka butuhkan berupa makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Perintah ini tentu saja mengacu pada orang miskin dari orang-orang kudus, dari orang Kristen atau teman-teman Allah. Menjadikan kebutuhan sesama orang kudus sebagai kebutuhan kita sendiri dan membantu mereka. Perintah dilakukan oleh gereja di Yerusalem, sebuah gereja yang membantu para anggotanya, oleh gereja di Antioquia, yaitu sebuah gereja yang membantu gereja-gereja lain. Dapat dibaca di dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 27-30, oleh gereja-gereja Makedonia dan Akhaya, yaitu dengan cara banyak gereja membantu satu gereja. Dapat dibaca di dalam Roma 15 ayat 25-26, 1 Korintus 16 ayat 1 dan 2, 2 Korintus pasal 8 ayat 1-24, pasal 9 ayat 1-15. Perintah dilaksanakan. Kolekte pada hari beribadah dirancang untuk tujuan ini. Jika saudara-saudara sedang membutuhkan, jangan ragu untuk menggunakan kolekte tersebut untuk keperluan ini. Untuk orang-orang kudus yang membutuhkan di jemaat lokal, untuk orang-orang kudus yang membutuhkan di tempat lain.
Meskipun ada beberapa batasan sebagaimana dicatat di dalam 1 Timotius 5 ayat 9-16, bantuan didasarkan pada kemampuan dan kesempatan. Ketika saudara-saudari seiman kita perlu bantuan, tolonglah mereka, dan kalau mereka memerlukan tumpangan, hendaklah pintu rumahmu terbuka bagi mereka. Galatia 6 ayat 10. Tuhan telah menyediakan metode sistematis untuk memenuhi kebutuhan orang-orang kudusnya. Tentu saja ini tidak menghalangi, malahan saling membantu sebagai individu. Juga tidak berarti kita tidak memiliki tanggung jawab terhadap mereka yang bukan orang-orang kudus, karena kita diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang memberikan keramah tamahan kepada orang asing. Kita perhatikan yang pertama, perintah itu diberikan kepada mereka seolah-olah mengejar atau berburu keramahan, kasih untuk diberikan kepada orang asing ataupun filosenia. Ungkapan ini berarti bahwa mereka harus siap dan riang menghibur orang asing. Suatu kewajiban yang sering diperintahkan di dalam Alkitab. Misalnya di dalam Ibrani 13 ayat 2, 1 Petrus 4 ayat 9. Kualifikasi untuk para penatua dan janda miskin, 1 Timotius 3 ayat 2, pasal 5 ayat 10. Keramahan hari ini yang dimaksudkan sebagai hiburan bagi teman atau kerabat hampir tidak termasuk di dalam penggunaan istilah Alkitab sebagai suatu kebajikan khusus. Perintah dilakukan oleh Abraham, yakni dengan memperluas keramahan kepada 3 orang yang kita tahu itu adalah malaikat yang menampakkan diri sebagai 3 orang manusia yang tercatat di dalam Kejadian 18 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Lalu oleh Lot mengejar keramahan kepada 2 pria, yakni juga adalah malaikat yang menampakkan diri sebagai manusia laki-laki di dalam Kejadian 19 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Keduanya ini adalah di dalam peristiwa Allah mau memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Kemudian keramahan yang ditunjukkan oleh Ayub, yakni yang tidak meninggalkan orang asing di jalan, dicatat di dalam Ayub 31 ayat 32. Kemudian yang ditunjukkan oleh Yitro, yang menegur putrinya karena mengabaikan Musa yang sudah menolongnya menimba air di sumur, dapat dibaca di dalam Keluaran 2 ayat 20. Dan kemudian untuk mendukung misionaris mula-mula yang dicatat di dalam Matius 10 ayat 11 sampai 42, kemudian Matius 25 ayat 35, kemudian 3 Yohanes ayat 5 sampai 8, pasal 5 ayat 5 sampai 8. Perintah dilaksanakan. Prinsip keramahan mengandalkan kemampuan dan kesempatan. Tanggung jawab kita didasarkan pada kemampuan. 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 13. Tanggung jawab kita didasarkan pada kesempatan. Galatia 6 ayat 10. Mengejar keramahan dimungkinkan melalui persiapan. Kita lebih cenderung menawarkan keramahan tanpa menggerutu jika disiapkan sebelumnya. Memberi dengan ceria ataupun dengan sukacita menjadi lebih mudah dengan perencanaan yang terarah. 2 Korintus pasal 9 ayat ke-7. Mengapa tidak memiliki tempat dalam anggaran pribadi kita untuk menghibur orang asing? Praktik keramah tamahan dapat mengambil berbagai bentuk. Jika keamanan atau kebijaksanaan menjadi perhatian, perumahan dapat disediakan melalui pengaturan dengan motel lokal. Makanan dapat diberikan dalam bentuk voucher atau kupon gratis. Potensi keramahan untuk kebaikan dapat dilihat dalam hal penginjilan, mendukung mereka yang bepergian untuk memberitakan Injil, menyentuh hati mereka yang mungkin membutuhkan Injil. Orang-orang Kristen mula-mula membuat satu prinsip bagian dari tugas mereka untuk terdiri dari pelaksanaan keramah tamahan, dan mereka begitu tepat dalam melaksanakannya sehingga orang-orang asing menjadi sangat mengagumi mereka. Sebagai kesimpulan,
Saat kita berusaha untuk membuktikan apa yang baik dan dapat diterima dan kehendak Tuhan yang sempurna, jangan lalai menafkahi kebutuhan saudara-saudara kita. Jangan ragu untuk menunjukkan kasih kepada mereka yang asing. Biarlah kata-kata Yesus sendiri menantang kita ke tingkat memberi yang lebih tinggi, agar kita bisa lebih seperti Bapa surgawi kita. Lukas 6 ayat 32-36. Agar kita dapat diberi pahala pada hari kebangkitan orang benar. Lukas 14 ayat 12-14. Berbicara tentang hal-hal seperti Bapa surgawi kita dan kebangkitan yang akan datang. Apakah kita telah menerima keramahan yang Allah berikan kepada semua orang yang terhilang? Roma 5 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-10. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya setiap diri kita yang memiliki hospitality ataupun keramah tamahan melayani orang-orang kudus dan juga orang-orang asing mendapatkan pahala kembali dari Allah sesuai dengan apa yang telah kita berikan. Karena Tuhan Yesus juga pernah mengajarkan, barang siapa memberikan 1 gelas air putih atau air mineral pun, maka itu akan dicatat oleh Allah Bapa di surga. Oleh karena itu, biarlah setiap kita rajin membuat kebaikan, memberikan kebajikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Kiranya Tuhan Yesus yang menyanggupkan dan memberi kita kekuatan serta berkat untuk melakukannya. Shalom.